Oke, udah ya. Oke, jadi yang pertama itu masih kita akan membahas tentang transport ya, transport sel, membran masih sama, permeabilitas, mekanisme aktif dan juga pasif masih sama. Jadi aku berharapnya teman-teman masih ingat sama materi yang baru disampaikan di praktikum minggu lalu gitu ya. Oke, jadi di sini tapi di activity 3 kita akan membahas mengenai tekanan osmotik. Ya, tekanan osmotik. Nah, oke langsung aja kita bahas dari preview. Kita tenang aja ya, santai aja ya teman-teman, karena biar masuk juga udah malam kayak gini. Oke, ini aku coba translatein ya, tapi secara singkat aja gitu. Nah, jadi istilahnya komposisi molekul dari membran plasma ini memungkinkan atau selektif terhadap zat yang bakal masuk ke dalam membrannya gitu. Nah, hal itu dapat memungkinkan suatu istilahnya zat atau nutrisi atau ion yang sesuai dapat masuk ke dalam membrannya gitu. Tapi ingat bersifat selektif permeable yang dimana nggak semua bisa masuk secara gampang. Mungkin udah tahu juga ya teman-teman soal itu, jadi nggak semua bisa langsung masuk gitu. Nah, protein sel ataupun zat-zat lainnya itu akan disimpan di dalam sel, dan kalau misalnya dibutuhkan untuk proses metabolisme itu akan dikeluarkan. Jadi di dalam sel itu ada zat-zatnya, dan jika zat itu dibutuhkan itu akan dikeluarkan untuk proses metabolisme gitu. Nah, di sini transport melalui membran plasma ini terbagi menjadi dua. Ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Nah, kita mulai bahas dari yang pasif dulu nih. Di dalam proses pasif, proses perpindahan atau proses transportnya itu nggak pakai energi. Jadi dia didorong oleh konsentrasi atau perbedaan tekanan yang biasa kita sebut yang namanya gradien. Nah, gradien ini antara intra dan juga ekstrasel gitu. Nah, tapi sebenarnya sel itu tetap menyediakan energi ATP, tapi di dalam proses pasif itu tidak digunakan karena ya zat-zat yang bisa berpindah itu ya bisa lewat aja tanpa menggunakan energi berupa ATP. Nah, di selanjutnya nih ada dua kunci atau istilahnya dua kata dalam proses pasif yang paling tergambarkan gitu. Proses pasif itu tergambarkan oleh dua hal, yaitu difusi dan juga filtrasi. Nah, kalau difusi itu merupakan proses yang mana yang pastinya penting lah ya, yang pastinya penting untuk keberlangsungan hidup manusia gitu. Nah, di sini ada simple diffusion. Simple diffusion atau difusi sederhana itu terjadi tanpa membutuhkan bantuan dari protein membran. Sedangkan kalau difusi terfasilitasi itu membutuhkan protein. Protein apa? Protein pembawa. Jadi zat kalau mau masuk itu harus lewat protein itu dulu baru bisa masuk gitu. Jadi kalau mau masuk zat itu harus melalui protein yang berada di membran-membran itu. Nah, di sini nih dalam difusi sederhana ataupun difusi terfasilitasi, zat atau molekul yang diangkat itu akan bergerak, ingat ya teman-teman, akan bergerak dari gradien yang konsentrasi zat terlarutnya itu lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Ingat, pokoknya kalau proses perpindahan itu dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Contohnya nih, aku mau kasih contoh. Misalnya, kalau kita mau bikin sirup, tapi kita nuang airnya dulu gitu. Kira-kira bakal sirupnya itu yang bakal jadi warna putih, atau air yang bakal jadi warna merah? Izin menjawab airnya, Yunda. Iya kan? Karena di sirup itu konsentrasinya tuh lebih besar dibandingkan dengan air gitu. Jadi itu menggambarkan hal simpel. Jadi konsentrasi itu sangat berpengaruh gitu. Oke. Selanjutnya maaf bentar. Nah, udah prosesnya tadi di dalam proses pasif itu kan tidak memerlukan yang namanya energi gitu. Sebaliknya nih, kalau misalnya kita itu energi nih, ada energi yang bisa digunain dalam proses transport. Ini ada di PTS juga nih, ingat-ingat ya. Namanya energi kinetik. Energi kinetik ini berasal dari mana? Energi kinetik ini berasal dari pergerakan, istilahnya pergerakan konstan dari nih mungkin aduh kok ini belum gerak ya? Udah gerak belum? Sekarang udah. Baru gerak. Oke. Jadi ada yang namanya energi kinetik, yang energi kinetik ini lahir atau berasal dari gerakan konstan dari molekul yang berpindah gitu.
Nah, yang nantinya akan mencapai titik equilibrium atau keseimbangan gitu. Nah, jenis khusus itu ada yang namanya jenis khusus dari difusi itu ada yang namanya osmosis. Osmosis itu apa sih bedanya? Osmosis kata kunci adalah di air. Jadi sama kayak proses yang lainnya, tapi dia air yang berpindah. Jadi akan berpindah dari konsentrasi air yang lebih tinggi ke konsentrasi air yang lebih rendah. Oke, sampai situ aja kalau osmosis. Sedangkan ada juga yang namanya filter. Berarti ada penyaringnya gitu. Jadi filtrasi ini berbasis sebagai pori-pori yang ada di antara kedua larutan atau kedua cairan. Tadi terakhir sampai yang filtrasi sampai yang aktif transport masih dengar kan? Yang bagian sini? Atau udah kedengeran? Difiltrasi. Oh, difiltrasi. Oke. Jadi kalau tadi aku bilang kata kunci dari filtrasi itu adalah dari pori-porinya gitu. Jadi juga bergantung pada gradien ya. Jadi sama aja kayak biasa tapi dia bergantung pada pori-pori gitu. Nah, sedangkan kalau transport aktif itu ada dua, ada transport aktif dan juga transport yang namanya transport vesikuler. Sama kayak difusi terfasilitasi, transport aktif itu juga menggunakan protein pembawa yang ada di membran gitu. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya itu karena zat yang terlarut ini bukan bergerak berdasarkan pada perbedaan gradien, tapi karena ada energi yang namanya energi ATP gitu. Nah, sedangkan kalau transport vesikuler itu meliputi fagositosis, endositosis, pinositosis, dan eksositosis yang mungkin teman-teman juga udah sempat bahas di SMA ya, atau SMP juga mungkin udah. Ini ada tujuan pembelajarannya, diharapkan teman-teman bisa. Nah, ini yang introduction secara singkat aja ya. Jadi tadi bentuk khusus dari difusi ada yang namanya osmosis, itu berupa air, ada juga yang kayak bisa melewati, kalau misalnya dari salah satunya itu bisa lewat, gitu-gitu. Ini sebenarnya sama aja gitu teman-teman, sama yang dijelasin, tapi ini lebih ke pembahasan ke praktikumnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih, jika kita menempatkan ada air apa ya namanya, air suling lah gitu ya, dari kedua sisi membran, pergerakan air itu tidak akan terjadi gitu. Pokoknya intinya di sini nih kayak awal-awal menstimulus teman-teman buat kita masuk ke dalam eksperimen gitu. Terus di sini nih ada konsentrasi air dalam larutan itu bergantung pada jumlah partikelnya. Jadi konsentrasi itu bukan banyaknya ya, tapi lebih ke kandungannya, kadarnya gitu-gitu. Oke. Terus apa lagi ya kira-kira yang mau dibahas ya? Nah di sini nih kita mulai bahas ke bagian yang tekanan osmotik. Suara aku kedengeran jelas kan ya? Jelas, Indah. Jelas ya? Oke. Jadi sekarang kita bagian sini. Jika kalau misalnya kita ini ingin menempatkan membran yang permeabel terhadap zat-zat terlarut gitu, antara dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda, maka semua zat-zat terlarut itu ataupun air itu bisa berdifusi secara bebas dan akan mencapai keseimbangan antara kedua sisi membran gitu. Namun kalau misalnya kita menempatkan membrannya itu nggak permeabel, dia permeabel selektif, yang istilahnya kedap, yang istilahnya itu tertutup terhadap zat terlarut, maka kita menempatkan bahwa di mana air itu dapat bergerak, tapi zat terlarut itu tidak dapat bergerak. Nanti bakal kita bahas nih di praktikumnya gitu. Nah, dengan menerapkan konsep ini nih, udah gerakan ya, dengan menerapkan konsep ini, pada di mana membrannya itu tertutup, di mana volume itu nggak berubah, nanti akan menimbulkan suatu tekanan dalam larutan yang konsentrasi lebih tinggi gitu. Nanti bakal ada tekanan gitu. Nah, namanya apa? Itu namanya tekanan osmotik. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas nih tekanan osmotiknya. Perubahan osmotik atau tekanan osmotik ini dapat mempengaruhi volume sel. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ada yang namanya isotonik, hipertonik, dan juga hipotonik gitu. Jadi kalau yang
Misalnya nih, kalau misalnya yang bagian mana ya? Konsentrasi zat terlarut itu akan impermeable di dalam dan di luar sel yang sama dengan di dalam sel. Larutan itu namanya hipertonik gitu. Oke, mungkin kalau misalnya yang hipertonik, isotonik, hipotonik itu udah kalian baca ya. Kita langsung aja ke real lab quiz ini. Oke, teman-teman yang mau jawab itu bisa langsung raise hand. Dari nomor 1, ingat, semua keaktifan itu dicatat ya teman-teman. Jadi bisa langsung raise hand aja. Oke, di sini yang pertama ada Umar. Coba boleh langsung jawab aja. Izin menjawab, Yunda. Reshuffling is true of osmosis. C. It's a type of diffusion. Oke. Ada yang beda jawabannya atau sama? Sama ya. Oke. Oke, benar ya. Tadi juga udah jelasin kalau osmosis itu adalah bagian dari difusi tapi air. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2 ada yang mau jawab? Hipertonik. Tadi kayaknya di praktikum tadi udah pada tahu hipotonik ya. Ada Zakwan, silakan. Sebentar ya. Following isolation cell. Jawabannya yang Gimana? yang C, Yunda. Oke, yang C. Kira-kira dari teman-teman lain ada yang punya jawaban lain atau sama? Oke, ada Haikal, gimana? Kalau saya jawabannya yang D. Oke, alasannya kenapa? Karena kalau hipertonik nanti airnya keluar buat mengisi yang di luarnya. Jadi air dalam selnya keluar semua gitu. Jadi selnya shrink. Ya, oke, kita coba cek ya. Ya, benar. Jadi benar tadi penjelasan dari Haikal, nanti air-air dalam sel itu akan keluar. Jadinya nanti sel itu akan menyusut gitu, bukan kering ya, menyusut. Gitu. Oke, next. Boleh jawab? Ya, ada Nisrina, boleh silakan. Jawab Yunda, variable data osmotic pressure. Jadi aku udah jelasin nih, tekanan Yang, osmotik. yang A, Yunda. Oke, ada jawaban lain? Dari apa sama? Sama ya? Oke. Bener ya, jadi tekanan osmotik itu bakal ada kalau misalnya suatu zat itu nggak dapat berpindah. Ya, ingat ya kata kuncinya. Oke, lanjut. Nah, nih pertanyaan terakhir, boleh raise hand? Ini Nisina sama Askia, nah turun dulu. Oke, di sini ada Rais. Silakan Rais. Izin menjawab, Yunda. The net movement of water would be into the cell in hypotonic. Hipotonik. Ada jawaban lain? Wait. Air masuk ke dalam sel hipohyper, ya hipotonik terus. Oke, yang B ya. Ya, benar. Jadi tadi kebalikannya dari hipertonik ya. Jadi kalau misalnya ini yang bakal masuk itu air ke dalam sel, jadi nanti membesar gitu. Ya, oke. Udah benar semua. Terima kasih teman-teman. Udah aku catat ya nama-namanya. Yang lainnya semoga bisa aktif. Oke. Sekarang kita mulai ke eksperimennya nih. Sekarang teman-teman nggak bisa coba, tapi aku coba mendemonstrasikan. Dan nanti aku nggak banyak menjelaskan tentang hasilnya, karena hasilnya itu bakal teman-teman bahas di buat laprak kalian ya. Jadi kalian tolong perhatikan baik-baik, karena ini buat laprak kalian. Gitu. Oke, kita mulai. Di sini aku naruh membran yang ukurannya 20 mWCO. Nah, terus aku naikin NaCl-nya sampai 5. Aku dispense. Oke. Terus aku di sini juga aku deonize, aku dispense. Jadi di sebelah kiri NaCl, di sebelah kanan ada diberi air. Oke. Sekarang kita pencet start ya. Perhatiin ya teman-teman.
Oke, NaCl nggak mencapai keseimbangannya. Ingat nih kata kuncinya. Oke, kita record data. Nanti datanya bakal dikirim, tapi teman-teman diharapkan tetap bisa nyatet ya. Oke. Kita flush lagi, kita ulang lagi. NaCl-nya 10. Ya, kita dispense. Kita deionized water, dispense. Ini sama-sama masih 20, tapi ingat perbedaan di konsentrasi. Coba kita lihat ya. Nah, sebelumnya ada predict question. Ada nggak teman-teman yang mau jawab? Oh, udah ada langsung. Silakan, Askia. Izin menjawab Yunda karena NaCl itu tidak bisa melewati membrannya Yunda. Ukurannya lebih besar daripada 20 mWco. Jadi jawabannya kalau misalnya NaCl kan tadi ditinggiin nih konsentrasinya. Itu akan terjadi apa? Peningkatan tekanan osmotik, penurunan tekanan osmotik, apa kira-kira jawabannya? Gimana, Askia? Ini predict question, jadi buat eksperimen selanjutnya. Apa? Gimana? Gimana? Oke, berarti dilempar ke Lutfi ya. Apa Askia mau tetap jawab? Tekanan osmotiknya tetap Yunda. Di sini adanya increase atau decrease? Meningkat atau menurun? Oh, increase Yunda. Increase. Iya Yunda. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihatnya berdasarkan praktikum. Kita start. Equilibrium not reached. Jadi belum mencapai keseimbangannya. Tuh. Kita record. Next. Kita balikin nih, kita ganti membrannya ya. Nah, sekarang kita pakai yang 50 mWco, yang lebih besar membrannya. Nah, di sebelah kiri kita taruh 10 milimol NaCl, kita dispense. Kita pakai air, kita dispense. Kita pencet start. Oke, coba kita lihat. Kalau kita ganti jadi 50, gimana? Teman-teman bisa perhatiin ini juga ya, tekanannya ya di tiap tabung. Oke. Di sini dibilang equilibrium reach in 10 minutes. Berarti tercapai nih keseimbangan. Nah, coba teman-teman udah mulai berpikir nih sampai di sini. Kok bisa tercapai ya? Oke, next. Kita ganti lagi. Oke. Nah, ada stop and think question. Boleh dibaca, yang mau jawab boleh. Langsung yuk. Ya, ada Adlia. Izin menjawab Yunda, jawabannya yang B. Sodium is able to diffuse through the pores. Oke, ada jawaban lain? Enggak? Oke. Kita lihat ya, jawabannya benar apa enggak. Ya, benar. Jadi, karena dia bisa melewati membrannya, itu berarti nggak ada tekanan yang berubah. Oke. Sampai di sini udah mulai paham kan teman-teman konsepnya nih, tekanan osmotik. Oke. Next. Sekarang kita ganti lagi ke yang lebih gede, pakai yang 100. Oke. Nah, di sini increase the glucose. Sekarang pakai glukosa nih. 8. Oke. Terus glukosa 8 dan
Oke, coba dispense. Sekarang pakai water lagi, dispense. Start. Oke. 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 Nggak tercapai nih, nggak tercapai. Glukosa nggak bisa mencapai keseimbangannya. Coba teman-teman udah mulai berpikir lagi kenapa nih glukosa nggak bisa mencapai keseimbangannya. Oke, kita flush lagi. Sekarang di kiri glukosanya 8. Kita dispense. Oke. Sekarang di glukosanya juga 8. Di sebelah kanan juga 8 glukosanya. Kita lihat nih. Ada apa ya? Kita coba lihat. Oke, nggak ada difusi. Oke, ini udah mulai nih. Berarti kalau kanan kiri sama-sama glukosa, konsentrasinya sama, nggak ada difusi. Nah, kira-kira teman udah berpikir nih, kira-kira kenapa nggak mencapai difusi? Oke, kita record. Next. Oke, kita ganti lagi. Kita flash. Nah, ada stop and think question. Bisa dibaca. Why do you think there was no pressure change? Oke, ada Nazwa Kania. Silahkan. Jawabannya yang C, Yunda, karena itu nggak ada pergerakan dari airnya karena konsentrasi dari larutannya itu sama. Oke, kita coba cek ya. Ya, benar. Jadi di mana konsentrasinya sama, kan tadi ingat perpindahan zat itu bergerak dari yang apa ke yang apa? Boleh raise hand? Ya, silakan Haikal. Oke, benar. Jadi karena bergeraknya dari tinggi ke rendah, tapi pada kasus ini sama kanan dan kiri, jadi tidak akan ada perpindahan. Gitu. Oke. Sekarang kita pakai yang lebih tinggi lagi nih. Yang lebih gede lagi, 200 mWCO. Oke, sekarang kita di sebelah kiri, kita tambahin glukos 8. Kita dispense. Water. Dispense. Sekarang glukosa tapi pakai air. Start. Kita lihat nih. Apa yang bakal terjadi? Oke. Glukosa mencapai keseimbangannya dengan membran yang 200 mWCO. Saya catat. Kenapa nih kira-kira kenapa glukosa tuh bisa lewat di 200? Ini juga udah kita bahas ya di praktikum kemarin ya. Oke. Sekarang kita tambahin di sebelah kiri albumin. Ini beda nih. Molekulnya beda, kita dispense. Glukosa di sebelah kanan. Kita dispense. Oke. Nah, ada pertanyaan. Predict question. Ada yang mau jawab? What do you think will be the pressure result of the current experimental conditions? Apa nih yang bakal terjadi? Tekanannya bakal gimana? Mau ada yang mau langsung jawab? Silakan. Ya, silakan Ipan. Jawab Anda, menurut saya jawaban dari pertanyaan prediksi ini yaitu C, Yunda, pressure above to the left bigger. Oke. Kita coba lihat ya. Kita lihat nih hasilnya gimana. Kita pencet start.
Ya, pressure. Ya, jadi albumin nggak mencapai keseimbangannya, sedangkan glukos itu mencapai keseimbangannya pada membran yang 200 mWCO. Lihat di sebelah kiri ada tekanannya, sedangkan di sebelah kanan ada tekanannya. Coba dari sini, aku harap teman-teman udah mulai terstimulus sama materinya. Oke, jadi benar ya Ipan ya? Benar. Oke, terima kasih. Oke, praktikumnya udah selesai nih. Bentar, kita submit dulu. Nah, ada post lab. Yuk, cepet-cepetan lagi. Yang mau jawab silahkan langsung. Oke, ada Nisina, silakan. Sebentar ya, Mbak. Jawabannya yang C, Yunda. C, double. Kenapa tuh? Karena dia kan non-diffusible solid yang nggak bisa lewat kemana-mana, dan kalau misalkan ditambah jadi nambah, jadi double. Oke, kita coba cek di akhir ya. Makasih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Ya, silakan Umar. Izin menjawab Yunda, yang A Yunda, 20 mWCO. Oke, kira-kira kenapa nih jawabannya 20 mWCO? Karena berdasarkan apa sebutannya? Berdasarkan eksperimen tadi dan karena apa molekul NaCl lebih besar dari lubang 20 mWCO-nya. Sekian Yunda. Oke, terima kasih Umar. Kita lihat ya nanti benar apa enggak. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Silakan yang mau jawab. Ya, ada Ruben, silakan. Izin menjawab Yunda. Equilibrium is reached. Kenapa tuh kira-kira jawabannya ini? Karena kalau solidnya bisa berpindah, maka keseimbangan akan bisa seimbang. Yunda. Oke, kita coba cek nanti di akhir ya. Oke, yang terakhir. Post lab terakhir. Ada yang mau menjawab? Air berdifusi terhadap green konsentrasinya, jauh dari zat larut, menuju zat larut, memanfaatkan ATP. Ya, silakan Maureen. Izin menjawab Yunda, jawaban saya yang C, towards solid. Kenapa tuh kira-kira jawabannya itu? Karena kan water itu kan berarti dia difusi khusus osmosis, jadi nanti air yang lebih banyak di yang solutnya lebih dikit, itu nanti dia akan pindah ke yang solutnya itu lebih banyak, Yunda. Oke, kita coba cek ya. Oke, ini udah selesai post lab-nya, kita submit. Review sheet-nya enggak, kita lewatin aja. Oke, tadi pre-lab-nya udah kita bahas ya. Benar, udah benar. Bentar. Ini predict question yang tadi dijawab. Oke, ini pokoknya hasil terakhirnya, udah benar. Cari lagi di scoreboard. Ini nanti datanya bakal dikirimin. Nah, ini ada post lab-nya nih. Jadi, teman-teman benar semua ya. Untuk jawaban post lab tadi ada 4 orang yang jawab benar. Jadi nomor 1, kalau misalnya kita menambahkan konsentrasinya, misalnya kita menambahkan nih, tambahin konsentrasi zat larutnya, ya berarti yang tadinya tekanan osmotiknya aja udah ada, kalau misalnya ditambahin lagi ya makin ada, gitu. Istilahnya ya tekanannya makin besar ya teman-teman. Kalau misalnya kita cairan yang pekat gitu, logikanya nggak mungkin dong tekanannya itu kecil di dalam situ, orang saling bertumbukan kan, zat itu saling bertumbukan, molekul itu saling bertumbukan gitu. Itu jadi istilahnya kalau misalnya dia udah nggak bisa lewat, tekanan osmotiknya udah ada, berarti kalau misalnya ditambah lagi konsentrasinya makin nggak bisa lewat, ya berarti makin menambah gitu tekanan osmotiknya gitu ingatnya. Jadi berbanding lurus ya. Oke, selanjutnya nomor 2, benar tadi kata Umar, jadi NaCl itu nggak bisa lewat di 20 karena tadi juga udah berdasarkan praktikum dan molekulnya itu lebih besar ya NaCl dibandingkan dengan pori-pori atau filternya itu. Gitu. Terus kalau misalnya solut atau zat larut ini bisa berdifusi, ya berarti terjadi keseimbangan gitu. Ya logikanya kalau misalnya cairan, kita bolongin, kita kasih sedotan di antara keduanya gitu.
Tapi yang satunya ditahan nih. Itu ditahan. Ya gimana yang sebelah sini bisa lewat kan? Tapi kalau misalnya dua-duanya dilepas, ya bisa lewat dua-duanya, bisa mencapai ke mana. Sirup yang ada di sebelah kanan bisa berpindah ke sirup yang ada di sebelah berpindah ke air yang ada di sebelah kiri. Dia sama-sama merah gitu. Itu logikanya. Dan yang terakhir, air itu akan berdifusi menuju zat terlarut. Benar tadi Maureen. Oke. Mungkin activity 3 udah selesai. Nanti kita bakal bahas tes lagi bareng aku. Selanjutnya diserahkan dulu kepada Yunda Astrid. Yunda Astrid dipersilahkan. Terima kasih. Oke, makasih Yunda Fatia. Nah, selanjutnya kita ini ya teman-teman bahas tentang activity yang 5. Aku izin share screen ya. Udah. Oke, langsung ya. Nah, jadi di activity 5 ini kita akan bahas tentang transport aktif. Tadi untuk overview-nya udah jelasin ya sama Yunda Fatia, udah jelas banget. Nah, mungkin untuk nge-review, jadi bedanya apa nih transport aktif sama transport pasif? Mungkin boleh langsung raise hand. Oke, Naila boleh? Izin menjawab, Yunda. Kalau transfer pasif itu dia nggak butuh ATP. Kalau yang transfer pasif kalau yang transfer pasif dia nggak butuh ATP, kalau yang transfer aktif dia butuh ATP. Terus kalau yang transfer aktif itu dia juga pakai protein pembawa untuk bisa masuk. Terus ada 2 jenis, yang aktif sama yang vesikular. Kalau yang aktif itu zatnya bergerak berlawanan sama gradien konsentrasinya. Terus kalau yang vesikular itu ada 4 jenis, ada fagositosis, ada endositosis, exositosis, sama pinositosis. Oke, makasih Naila. Mungkin Azkia mau nambahin atau gimana? Oke, kita lanjut aja kali ya. Oke, bener banget yang dijelasin Naila tadi, udah bagus banget. Kita langsung ke introduction. Jadi, seperti yang udah dijelasin Naila tadi, perbedaannya itu tadi, yang utama, kalau untuk transport aktif, dia itu membutuhkan ATP atau energi. Karena apa? Karena di transport aktif ini, dia akan melawan gradien konsentrasi. Jadi, di sini butuh ATP, sedangkan pada transport pasif itu tidak. Nah, kemudian di sini pada transport aktif itu kenapa sih dia melewati transport aktif? Karena yang ada beberapa alasan. Yang pertama itu mungkin karena zat itu dia terlalu besar, jadi dia nggak bisa melewati pori-pori membran. Nah, yang kedua bisa jadi zat itu tidak larut dalam lemak. Dan yang ketiga itu mungkin dia karena harus melawan gradien tekanan, jadi dia harus melewati transport aktif ini. Nah, jadi dalam satu jenis transport aktif itu kan dia bakal bergabung dengan protein pembawa. Nah, di sini dia kayak dikatakan bisa kayak interaksi enzim substrat gitu. Nah, jadi karena dia membutuhkan ATP sebagai kekuatan atau untuk energi supaya dia bisa melawan gradien konsentrasi, maka pada transport aktif ini dia ada juga yang membutuhkan protein pembawa yang bisa disebut dengan pompa zat terlarut. Nah, zat yang dipindahkan ke dalam sel oleh pompa zat terlarut ini termasuk contohnya itu asam amino dan juga beberapa gula seperti monosakarida. Karena molekul mereka itu dia terlalu besar, jadi dia nggak bisa melewati pori-pori membran atau juga tadi dia tidak larut dalam lemak, makanya dia butuh transport aktif ini. Nah, sebaliknya untuk ion natrium itu dikeluarkan dari sel itu melalui transport aktif. Seperti yang kita ketahui, natrium itu kan di luar sel itu lebih banyak daripada dalam sel. Sehingga kalau misalnya sehingga natrium itu dia akan cenderung tetap berada di dalam, kecuali kalau dia diangkut keluar, karena dia tadi udah banyak di luar, jadi dia tetap di dalam. Nah, kalau misalnya kalium itu sebaliknya. Kalau kalium itu kan dia lebih banyak di dalam, sehingga kalau misalnya dia mau ke arah yang sebaliknya, dia butuh transport aktif ini. Kayak gitu. Nah, pompa yang paling umum di transport aktif ini ada yang namanya natrium kalium pump atau natrium kalium pompa. Jadi dia digunain sebagai pompanya gitu.
Nah, selanjutnya di sini untuk protein pembawa itu pembawa membran yang memindahkan lebih dari satu zat seperti pompa natrium kalium tadi, dia berpartisipasi dalam transport pasangan. Jadi kalau misalnya dia zat terlarut itu bergerak dalam arah yang sama, itu disebut simporter. Nah, kalau misalnya dia bergerak dalam arah yang berlawanan, itu disebut antiporter. Nah, kalau misalnya dia mengangkut hanya satu zat terlarut, itu uniporter. Gitu. Nah, jadi mungkin contohnya tadi kan kalium sama natrium ya. Nah, jadi untuk protein pembawa mereka ini, dia di protein pembawa ini ada situs namanya. Nah, untuk natrium itu ada 3 situs. Untuk kalium itu ada 2 situs. Jadi ketika mereka mau transport, jadi untuk 3 natrium yang berada di dalam sel, dia kan bakal keluar. Nah, itu dia akan berdekatan di situs yang natrium itu. Nah, untuk kalium itu ada 2 situs di protein pembawanya itu. Jadi ketika dia akan masuk ke dalam sel yang dari luar sel, kalium itu akan berdekatan di 2 situs itu dengan membutuhkan tadi ATP atau energi. Jadi intinya di transport aktif ini sangat dibutuhkan ATP atau energi itu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pre-lab. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung raise hand untuk jawab pertanyaan ini. Jadi pergerakan natrium dan kalium itu dipertahankan oleh pompa NaK. Ya, boleh Azkia? Yang A, Yunda. Yang A, oke. Kita lihat ya. Nah, jawabannya kurang tepat. Jadi, pergerakan natrium dan kalium itu dipertahankan oleh pompa natrium kalium karena dia itu membutuhkan energi dan melawan gradien konsentrasi. Jadi dia nggak cuma melawan, tapi dia membutuhkan energi juga gitu. Kurang tepat ya jawabannya tadi. Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor 2, ada yang mau jawab? Oke, Maureen. Izin menjawab Yunda, jawabannya yang A, antiporter. Oke, benar. Jadi untuk pompa sodium potasium atau pompa natrium kalium ini termasuk antiporter karena dia berlawanan tadi ya. Lanjut untuk yang nomor 3 tadi udah aku jelasin perpindahannya. Mungkin teman-teman bisa langsung raise hand. Oke, boleh Adlia langsung jawab. Menjawab Yunda, jawabannya yang B. Yang D ya? Yang B, Yunda. B, bebek, oke. Kita lihat. Oke, benar. Jadi perpindahan natrium kalium itu bergerak dengan 3 natriumnya dikeluarkan dan 2 potasiumnya masuk. Gitu. Itu emang udah ketetapannya gitu. Lanjut nomor 4. Oke, Adlia, boleh. Jawabannya yang A, lipid insoluble. Yang A. Zat terlarut yang memerlukan transport aktif untuk pergerakan. Kemungkinannya ukuran terlalu besar untuk melewati atau mungkin, kita lihat A ya tadi. Oke, benar. Atau mungkin dia tadi tidak larut lemak. Oke, makasih. Kita lanjut langsung ke eksperimen ya. Oke, di sini pompa natrium kaliumnya udah di-set, udah diatur ke 500. Kemudian di sini kita akan meningkatkan konsentrasi dari NaCl menjadi 9. Oke, kita tambahin NaCl jadi 9. Terus kita dispen, masuk. Kemudian kita next. Sekarang tingkatkan KCl. KCl-nya ditingkatkan menjadi 6 ya. Kita tingkatkan menjadi 6. Kita masukin juga. Lanjut. Nah, sekarang kita tambahin ATP-nya jadi 1. Kita dispen, kita lihat
perubahan yang terjadi. Langsung kita start aja. Kita tunggu selama 60 menit. Oke, jadi baik NaCl dan KCl itu transport finishnya itu di 3 menit. Kita lanjut dulu. Kita lanjut, terus kita record. Oke, kita okein dulu. Next. Kita record. Oke, boleh dilihat ya teman-teman, boleh dicatat data-datanya untuk ATP-nya 1, itu apa, konsentrasinya, zatnya berapa, itu boleh dicatat buat praktik, buat laprak nanti. Lanjut, kita flash, kita buang. Nah, sekarang ada pertanyaan. Mungkin teman-teman langsung raise hand aja kalau mau menjawabnya. Mengapa sodium transport itu berhenti sebelum itu sudah selesai, sebelum semuanya komplit? Oke, siapa yang udah raise hand? Ipan, boleh Ipan. Izin menjawab Yunda, menurut saya kenapa sodium berhenti sebelum transportnya selesai? Jawabannya A, Yunda, equilibrium was reached. Yakin? Oke, kita yang lain ada yang mau ini? Lutfi, coba Lutfi apa kalau Lutfi? Izin menjawab Indah, mungkin jawabannya yang C, yang ATP was depleted. Oke, kenapa? Karena ATP-nya kurang mungkin, Indah. Oke, kita lihat ya, yang C ya tadi. Oke, benar. Jadi kenapa transport natrium berhenti sebelum transport itu selesai? Karena itu ATP-nya tuh udah habis, kurang tadi, benar. Kita lanjut ya. Sekarang kita tingkatkan NaCl tetap tadi ya 9. Tadi kan sebelum juga 9 ya. NaCl-nya 9. Terus kita dispen. Masukin KCl-nya tetap 6. KCl-nya 6. Kita dispen juga. Nah, sekarang ATP-nya tadi sebelumnya 1, sekarang kita tingkatkan jadi 3. Kita lihat yang terjadi. Oke, next kita start. Oke, boleh. Di sini transportnya finish selesainya itu di menit ke-60. Jadi 60 menit juga antara Na sama K. Oke, boleh dicatat. Kita next, kita record. Oke, lanjut. Kita next lagi, kita buang. Nah, sekarang kita tingkatin NaCl-nya jadi 9. Maaf, salah. NaCl 9, terus kita masukin. Kemudian, nah sekarang kita masukin air ya. Tadi kan KCl, sekarang air. Nah, sekarang ATP-nya tetap 3. Nah, ini ada predict question. Mungkin teman-teman bisa raise hand untuk jawab dari pertanyaan ini. Menurut kalian apa yang akan dihasilkan dari kondisi eksperimen ini? Oke, Haikal boleh? Kayaknya C. C. Oke, kita lihat ya, karena ini predik, kita lihat di selanjutnya. Kita start. Nah, di sini bahwa tidak ada transport. Oke, kenapa? Mungkin nanti bisa kalian jelaskan di lapraknya. Kita next, kita record data. Kita buang. Nah, sekarang kita
tingkatkan dari pompa natrium kalium ini jadi 800. Tadi kan 500 nih ya, kita tingkatkan jadi 800. Terus kita tingkatkan NaCl-nya 9. Kemudian kita dispense. Terus kita next. KCl-nya 6, konsentrasinya. Kemudian kita dispense juga. Lanjut, increase ATP-nya jadi 3. Oke, dispense. Kita start. Jadi di sini perhatiin pompanya ya, perbedaannya dari pompa. Dia apa yang akan terjadi, kita tunggu dulu. Nah, bahwa transportnya itu untuk NaCl dan KCl selesai di 36 menit. Kita lanjut. Record datanya. Nah, sekarang ada pertanyaan, mungkin ayo teman-teman bisa langsung dijawab. Oke, Fania boleh. Jawabannya yang C, Yunda. There were more pumps for transport. There were more pumps for transport. Oke, kita lihat. Oke, bener banget. Jadi kenapa keseimbangan zat larut itu tercapai lebih awal? Karena itu tadi, karena adanya lebih banyak pompa. Jadi dia lebih cepat mencapai keseimbangan itu. Benar, lanjut ya. Sekarang kita flash, kita buang. Sekarang still ya ini tetap 800. Kemudian sekarang glukosa carrier. Glukosa carrier-nya ini kita tingkatkan jadi 400. 400. Kemudian untuk konsentrasi dari NaCl-nya itu jadi 9, ditingkatkan. Terus kita dispense. Nah, di sini ada pertanyaan. Predict question. Boleh langsung dijawab nih prediknya. Menurut kalian penambahan dari glukosa carrier itu apakah akan berefek pada transport sodium atau potasium? Gimana? Oke, Maureen, boleh. Izin jawab, Yunda, menurut saya nggak ada efeknya. Berarti jawabannya apa tuh? Yang mana? Yang D. Oke. Yang D ya. Kita lihat ya. Sekarang tingkatkan KCl. KCl-nya jadi 6. Oke, ini belum di flash ya. Nah. Oke, bentar. KCl jadi 6, terus glukosa juga jadi 10. Wait. Terus kemudian di sini kita dispense. Lanjut. Wait. Increase the glucose concentration ke 10. Oh, oke, ini tadi salah ya. Coba kita KCl jadi 6, dispense, 10, ini juga 10. Tambahkan ATP 3. Kita start. Oke, tidak ada transport dari KCl dan juga glukos. Lanjut record data. Oke, lanjut. Oke, kita sudah selesai. Submit. Benar ya tadi, bahwa nggak ada perpindahan. Karena dia beda.
ininya Karen. Kita lanjut ke post lab. Mungkin teman-teman bisa langsung jawab apa yang terjadi ketika kita meningkatkan jumlah ATP yang dikeluarkan dengan konsentrasi natrium dan kalium yang sama di kedua sisi membran. Oke, Nisrina, boleh. Ya, Nisrina. Izin jawab Yunda, itu jawabannya yang B, more ions were. More ions were transport. Oke, kita lihat di akhir ya. Untuk pertanyaan kedua, pada konsentrasi ATP berapa natrium dan kalium diangkut secara maksimal? Oke, Adlia. Izin jawab Yunda, jawabannya yang D. D. Lanjut yang nomor 3, apa pengaruh penambahan lebih banyak pompa natrium kalium ke sel yang distimulasikan? Ya, boleh Haikal. Yang transport was faster, A. Yang A, oke. Kita lihat di akhir ya. Lanjut. Nomor 4, boleh siapa yang mau menjawab, jelaskan efek penambahan pembawa glukosa pada transport natrium dan kalium. Oke, siap. Ya, Naila boleh. Izin menjawab Yunda, jawabannya yang C. Yang C. Tidak ada perubahan dalam laju transport karena glukosa diangkut secara mandiri. Oke ya, kita lihat ya di akhir. Ini submit. Kita lihat langsung, dilewatin aja. Oke, ini udah post prelapnya tadi, salah yang tadi ya, yang awal tadi harusnya dia membutuhkan energi dan dia melawan konsentrasi gradien. Terus untuk post labnya tadi kita lihat apakah benar semua. Oke, benar semua. Jadi yang pertama tadi kan pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kita meningkatkan jumlah ATP yang dikeluarkan dengan konsentrasi natrium dan kalium yang sama di kedua sisi membran. Nah, otomatis kalau misalnya ATP ditingkatkan karena ini transport aktif, otomatis dia akan lebih banyak ion yang diangkut. Nah, itu. Jadi yang nomor 2, lanjut ya, nomor 2, pada konsentrasi ATP berapa natrium dan kalium diangkut secara maksimal. Tadi kan yang paling maksimal itu kita gunain 3 ATP ya. Jadi semakin besar ATP itu, jadi dia akan maksimal melakukan transportasinya. Kemudian nomor 3 itu di sini pengaruh penambahan lebih banyak pompa natrium kalium ke sel yang disimulasikan. Otomatis kalau misalnya pompanya juga ditambah, dia akan transportasinya itu dia bakal lebih cepat gitu. Nah, yang keempat, jelaskan efek penambahan pembawa glukosa pada transport natrium dan kalium. Jadi penambahan kayak glukosa carrier tadi itu tuh tidak berefek, tidak ada perubahan dalam laju transport karena glukosa itu dia diangkut secara mandiri, jadi beda gitu loh. Jadi dia nggak berpengaruh terhadap itu tadi, terhadap sodium sama potasiumnya gitu. Mungkin di sini udah bisa dapet ya intinya dari transport aktif ini. Oke, mungkin Yunda Fatia, kita lanjut ke pembahasan pretest dan posttest ya. Gimana? Oke, boleh. Oke, lanjut. Ini aku stop share dulu. Bentar ya, aku buka filenya dulu. Oke. Oke, aku izin share screen ya. Oke. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Kan tadi pas eksperimen dari VisioX, kita udah bahas nih dari aku sama Yunda Astrid. Jadi berharapnya di pretest ini kita minta dari teman-teman untuk coba jelasin kira-kira kenapa sih jawabannya ini. Jawabannya nomor 1 ini osmosis gitu. Gimana teman-teman? Setuju ya? Oke. Jawabannya nggak usah panjang-panjang ya Yun. Kita kayak udah sesederhana mungkin asalkan dimengerti oleh teman-teman. Oke.
Oke, ini poinnya gede nih untuk menjelaskan presentasi. Jadi yang teman-teman yang mau bisa langsung raise hand dari nomor 1. Yuk. Oke, boleh Oke. Lutfi. Lutfi nih, pertama ada Lutfi, silakan. Baik, izin menjawab Indah. Pergerakan air itu berpindah dari tinggi ke rendah itu sesuai dengan pengertian dari osmosis. Oke, sebenarnya ya kira-kira nih teman-teman yang lain selain tadi siapa? Lutfi itu udah mengerti belum? Atau ada yang mau jelasin yang lebih lagi? Boleh? Ada yang mau? Kalau yang mau langsung boleh unmute aja. Saya Yunda. Ya, silakan. Saya Lucius tadi gambar bawah ini saya menjawab juga berkaitan dengan soal ini. Jawabannya yang benar osmosis karena di kata kuncinya itu adalah pergerakan air. Dimana dari pengertian osmosis sendiri itu yang bergerak adalah air dari konsentrasi yang berupa hipotonik ke hipertonik. Dan yang dimaksud dari konsentrasi yang lebih tinggi ini, yang dimaksud mungkin konsentrasi dari airnya ya Yudha, karena hipotonik itu dalam artian zat terlarutnya lebih rendah, jadi zat pelarutnya yang berupa air lebih tinggi. Oke, terima kasih tadi buat Lutfi sama Damar yang udah ngejelasin dua-duanya benar. Jadi intinya osmosis itu adalah pergerakan air. Nih ada kata kuncinya, pergerakan air. Jadi jangan salah lagi ya. Soalnya banyak banget nih teman-teman yang jawabnya difusi. Ya mungkin belum terlalu baca gitu ya, tapi perlu diingat kalau jawabannya itu kalau katanya air itu pasti osmosis, dan jangan lupa bergeraknya itu dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Udah benar. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor selanjutnya. Energi yang menjadi pergerak dalam difusi sederhana adalah, tadi aku bahas loh. Nah, ya silakan Umar. Izin menjawab Yunda. Jadi kenapa difusi sederhana energi yang disebut adalah energi kinetik? Karena karena pergerakan difusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah menyebabkan pergerakan molekul yang spontan. Ya, kira-kira seperti itu Yunda. Maaf. Oke, terima kasih Umar. Teman-temannya ada yang mau ngelengkapin lagi? Izin bantu melengkapkan Yunda. Ya, silahkan. Jadi difusi itu termasuk ke dalam salah satu transport yang tidak menggunakan ATP. Nah, karena dia tidak menggunakan ATP, jadi bagaimana dia bisa bergerak? Jadi salah satunya dengan memanfaatkan energi. Energinya adalah energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik itu adalah suatu energi yang berasal dari gerakan konstan molekul yang berpindah-pindah. Itu Yunda, sekian. Oke, terima kasih Umar sama Rais, udah benar dua-duanya jawabannya. Jadi energi yang menggerakkan gitu, yang membantu dalam proses difusi sederhana itu adalah energi kinetik. Nah, sebenarnya kalau dari rumus energi kinetik juga yang setengah mv kuadrat itu berpengaruh m. Itu kan masanya ya, v itu kecepatannya. Jadi semakin gede, pokoknya istilah itu berbanding lurus gitu teman-teman. Jadi massa molekul sama kecepatannya itu berbanding lurus gitu. Oke, udah benar ya. Selanjutnya nomor 3, silahkan teman-teman. Mungkin yang belum jawab dulu ya. Yang belum jawab boleh raise hand. Silahkan. Ada yang mau jawab? Langsung raise hand aja teman-teman. Di sini kan kita belajar sama-sama, jadi nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya. Oke, ada Askia nih. Oke, silakan Askia. Jadi proses transportasi yang didorong oleh konsentrasi atau tekanan itu termasuk pasif karena dia tidak memerlukan energi. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E-nya itu termasuk aktif karena dalam prosesnya itu memerlukan energi, Yunda. Oke, terima kasih Askia. Ada teman-teman lain, ada yang mau nambahin lagi? Cukup? Oke, jadi gini penjelasannya teman-teman. Bener banget tadi, jadi cuman pilihan ini doang nih yang menandakan transport pasif ya, aku berikan transport aktif gitu. Karena pas transportasinya itu didorong oleh konsentrasi atau gradien. Sedangkan kalau yang lain-lain nih, salah satu jenis transportnya adalah transport vesikuler. Tadi udah aku jelasin ya, ada transport aktif sama transport vesikuler. Membutuhkan energi, benar, membutuhkan ATP, menggunakan ATP sama penggunaan energi. Oke, intinya kata kunci di energi. Oke, udah bener banget nih. Selanjutnya, silakan. Ada yang mau jawab? Ya, ada Ruben, silakan Ruben.
Izin menjawab Yunda. Jadi difusi itu ada difusi terfasilitasi, difusi khusus, dan difusi khusus atau difusi osmosis. Terus juga ada difusi yang menggunakan protein pembawa. Jadi dari pilihan itu yang tidak termasuk difusi itu difusi aktif. Oke. Terima kasih Ruben. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin lagi? Apa cukup? Cukup ya. Oke, jadi benar. Jadi semua di sini tuh difusi kecuali difusi aktif. Kenapa? Karena ingat, difusi tadi itu adalah proses transport dari transport pasif. Mana ada berarti kan difusi aktif yang menggunakan energi gitu. Oke. Jadi kata kunci situ tuh. Difusi itu proses transport pasif, jadi nggak ada yang namanya difusi aktif. Oke. Boleh lanjut nih pertanyaan terakhir ya. Silakan ada yang mau jawab. Ya, di sini ada Ipan, silakan. Baik, izin menjawab Yunda. Di sini pertanyaannya zat yang dipindahkan ke dalam sel oleh pompa zat terlarut adalah, di sini jawabannya asam amino dan monosakarida. Karena jawabannya itu karena sesuai dari yang kita praktikum tadi, zat yang dipindahkan ke dalam sel itu